Infrastruktur giat dikerjakan di seluruh penjuru Nusantara. Lewat infrastruktur ini pula, berbagai macam harapan ingin diwujudkan. Infrastruktur yang dikerjakan oleh masyarakat dan manfaatnya dirasakan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Itulah salah satu cita-cita besar Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya membangun. Makanya Dan, sekarang kita akan melihat dari dekat geliat pembangunan yang ada di berbagai sudut negeri untuk mewujudkan cita-cita yang besar itu. Sanitasi Perdesaan Padat Karya merupakan program pembangunan sanitasi untuk air limbah domestik dan persampahan dengan menerapkan pendekatan berbasis masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia memberikan perhatian besar pada program ini. Kita tentu ingat saat Presiden Joko Widodo mengunjungi TPS 3R di Kampung Tegalega, Desa Citarik, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, 8 April 2018 lalu. Pagi itu, Presiden datang menyapa warga sambil mengendarai motor chopper miliknya. Presiden hadir bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono. Kedatangan Presiden disambut oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sanjoyo. Dalam kunjungan singkatnya, Presiden Jokowi meninjau langsung program Padat Karya Tunai atau PKT, hasil kerjasama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kampung Tegalega sebelumnya merupakan tempat pembuangan sampah masyarakat sekitar Desa Citarik. Sampah menumpuk tak dikelola dengan baik. Meski demikian, berbekal keinginan kuat, warga menemukan jalan untuk mengubah keadaan desanya. Berkat keinginan kuat warga, Kementerian PUPR pun membangun TPS 3R di sini. Diikuti dengan pembentukan kelompok swadaya masyarakat atau KSM Bina Sejahtera yang sekaligus berperan sebagai badan usaha milik desa atau BUMD. BUMD inilah yang juga bertugas mengelola dana desa yang dikucurkan pemerintah. TPS 3R dibangun tahun 2016 oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan menelan dana 550 juta rupiah untuk satu lokasinya. Sedikitnya 27 ibu rumah tangga diberdayakan berkat adanya TPS 3R ini. Hampir setiap pagi mereka datang ke TPS 3R untuk memilah sampah anorganik seperti plastik dan bekas botol minuman. Ya kasihan gitunya. Kalau saya gitu mau kerja hasil gitunya. Kalau 3 hari baru ditimbang hasil ke dapatan kerja 30, 25 kumpulkan gitu. Kumpulkan pakai berobat. Ya ibu mah pingsan cuma cangking ke bawah sakit sama api. Iya, aktivitas memilah sampah di TPS 3R menambah pendapatan rumah tangga mereka. Setiap 1 kilo limbah plastik yang dipilah dihargai Rp1.000 sampai Rp1.500. Para ibu pun punya kegiatan produktif sembari mengurus keluarga. Selain para ibu, sedikitnya 5 orang pria juga menggantungkan hidup dari TPS 3R. Mereka bertugas mencacah serta mengangkut sampah tersebut dari warga. Ya, ibu-ibu kan bisa bekerja di sini, memilah-milah ini kan. Yang laki-laki kan bisa bekerja di sana dan dari rumah pun sampahnya ibu-ibu kan bisa milah sendiri gitu. Bisa dijual ke sini. Gitu. Kepala Desa Citarik, Ledi Nurledi,
merasakan program TPS 3R sangat menolong lingkungan hidup warga. Desa pun menjadi bersih dan perekonomian mulai terangkat. Daerah Kampung Tegalega Pasir ini adalah salah satu tempat pembuangan sampah masyarakat. Sampah dapur, sampah plastik, semua kotoran hewan pun ke sini masuknya. Nah, setelah saya punya ini ada program dari Kementerian PU terus datang memberikan sebuah anggaran yang dibentuk KSM juga, itu TPS 3R. Alhamdulillah ibu-ibu bisa kerja di sini, bisa menanggulangi masalah angka kemiskinan, terus pengangguran gitu kan. Konsep utama TPS 3R adalah untuk mengurangi volume sampah melalui sistem reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Program ini ditargetkan dapat mengurangi 20% sampah dari masyarakat. Kementerian PUPR membuka akses seluas-luasnya untuk semua daerah terhadap program infrastruktur berbasis masyarakat. Kita milihnya dengan seleksi lokasi partisipatif. Artinya kalau di situ itu kelompok masyarakatnya tidak minat, kurang bergairah gitu, kita tidak akan bangun di situ. Tapi yang benar-benar minat dan benar-benar eager bersemangat, itu yang kita pilih. Kemudian selanjutnya kita adakan rencana kerja masyarakat, yaitu mulai dari sosialisasi sehingga masyarakatnya itu memilih sendiri teknologi maupun apa yang mereka inginkan. Jadi basisnya adalah kebutuhan masyarakat dan keinginan masyarakat. Sukabumi hanyalah salah satu dari sekian banyak cerita yang menggambarkan bagaimana infrastruktur berbasis masyarakat ini digerakkan. Nah, dan ini bukan hanya soal fisik aja, karena di sisi lain itu ada kerjasama, juga ada kualitas hidup masyarakat yang juga ikut diperbaiki karena infrastruktur ini. Kami masih punya berbagai kisah lainnya dari Majalengka dan Cianjur. Ikuti terus perjalanan kami ke berbagai sudut negeri. Loncat dong. Ha! Indonesia sekarang ini sedang semangat membangun. Pembangunan bukan hanya di perkotaan, tapi juga di sudut-sudut perdesaan. Dan tentunya pembangunan ditujukan untuk kemajuan masyarakat. Wih, mantap Denny Sumargo. Dan tahu nggak sih, kalau bukan cuma satu atau dua aja yang lagi dikembangin. Banyak banget program yang lagi dikembangkan dengan tujuan dan juga manfaat yang saling mendukung antara satu dan lainnya. Seperti cerita dari Majalengka yang satu ini. Hai semua, program Padat Karya kali ini menyentuh sanitasi masyarakat desa Cisetu, Kabupaten Majalengka. Desa ini merupakan salah satu kawasan yang masuk dalam prioritas program Air Limbah Perdesaan Padat Karya. Cisetu dihuni lebih dari 4.000 jiwa. Sudah bisa tergambarkan kan, Den, pertumbuhan penduduk di sini cukup tinggi. Kalau sanitasi tidak baik, maka stunting atau gangguan tumbuh kembang pada anak bisa terjadi di masa depan. Jadi dari 1.355 kepala keluarga ini yang sudah memiliki jamban sehat itu baru kisaran 800-an lah kepala keluarga, sehingga yang sisanya itu mereka sudah benar memiliki jamban di dalam rumah. Namun aliran dari jamban tersebut, kotorannya itu masuk ke sungai dan itu bisa mencemari sungai. Itu sangat membahayakan sekali bagi kesehatan masyarakat. Perilaku buang air besar sembarangan atau BABS di sini masih tergolong tinggi. Wah. Halo Pak, lagi ngapain? Oke, lanjut.
Nah, itu dia masalahnya, Den. Demi menjawab persoalan ini, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR langsung menggulirkan program infrastruktur berbasis masyarakat untuk warga desa ini. Udah mau jadi ya Pak ya? Kamu itu benar-benar saya cariin, kamu ngapain di sini? Siap bos, ini lagi ngobrol. Ngobrol Sini, apa? Sini, ngobrol sini. Nih loh lagi pembuatannya udah mau jadi nih, ntar lagi kering. Hebatnya, program ini bermanfaat ganda Ji. Selain memperbaiki sanitasi lingkungan masyarakat, juga sekaligus menyerap tenaga kerja. Nah, selama pengerjaan program padat karya perdesaan di sini, sedikitnya 20 orang tenaga kerja terlibat setiap harinya. Aku salah satunya. Oh, jadinya khusus untuk program Sanimas ini, bapak-bapaknya diperbantukan di sini dan Ini sukarela apa bagaimana? kerja ya Pak ya? Kerja jatuhnya ya? Program Sanimas di desa ini dikelola oleh KSM Patra Kencana, Den. Dana 300 juta pun digelontorkan dari APBN tahun 2018. Wah, besar sekali. Itu untuk apa aja, Ji? Nah, Den, dana ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur senilai 200 juta. Sementara 100 juta lainnya dialokasikan untuk upah tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar. Nah sekarang setelah akses dari sanitasi ini terbuka Pak, manfaat yang sudah dirasakan oleh warga tuh apa sih Pak? Ya manfaat mereka itu buang air besar tuh nggak jauh, karena Oh. dulunya kan nggak punya. Terus selain itu apa lagi Pak? Ya manfaatnya sih ya air tambah bersih sih. Ya. Jadi lingkungan tuh nggak kotor, nggak bau. Oh, itu sudah bisa dirasakan manfaatnya sekarang. 80% aja udah terasa, gimana kalau 100% nanti? Atau mungkin nanti bertambah lagi semua tiap kakak ada. Nah, terakhir, untuk program padat karya sendiri, Bapak punya ide nggak buat kedepannya seperti apa dari Bapak sendiri? Harapan saya itu program ini berlanjut. Oh, karena manfaatnya bisa dirasakan. Dan banyak lagi ya kan. Ya udah kalau gitu Densu bantuin lagi lah. Siapa ya? Dikit lagi udah mau kelar. Ayo dong. Masa aku nih malu sama aku. Demi program padat karya. Yes, cepat. Cepat. Infrastruktur yang dibangun bukan cuma satu loh, Den. Ada toilet individu untuk 6 kakak, tangki septik individu untuk 30 kakak, serta ada juga tangki septik komunal untuk 12 kakak. Pastinya, Ji, manfaat tak berhenti saat program berjalan. Setelah pembangunan selesai, masyarakat mempunyai sarana sanitasi yang layak. Kesadaran hidup bersih dan sehat mereka meningkat. Aku suka ini, Ji. Ya alhamdulillah Bu. Pak, saya tuh penasaran Pak. Pengen denger cerita Bapak tentang manfaat apa sih yang Bapak rasakan setelah terbukanya akses yang Bapak terima ini kan program sanitasi perdesaan padat karya. Ceritain sama kami Pak. Ya itulah dengan adanya program padat karya kami ya masyarakat sangat dibantu perekonomiannya kan kemarin yang kerja orang sini. Nah, jadi tentulah sangat gembira Bu. Berarti ada ini, ada penghasilan tambahan, Ya, ya, tentu pembuka ada. lapangan pekerjaan lagi. Iya, iya. Ditjen Cipta Karya menetapkan Desa Cisetu sebagai 12 desa prioritas program air limbah perdesaan padat karya. Masifnya pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat seperti ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja. Menarik juga itu. Selanjutnya, pendapatan masyarakat pun akan bertambah, sehingga dengan sendirinya ikut menahan laju urbanisasi. Memajukan desa sendiri itu kan jauh lebih baik.
lumayan. Anak-anak ini oke. Ya, lihat ya mereka sehat-sehat. Indonesia punya anak-anak sehat kayak gini tuh luar biasa loh. Karena kan tumbuh kembang anak yang baik itu menentukan masa depannya mereka. Betul banget. Sebaliknya, jika tumbuh kembang seorang anak terganggu, maka akan menjadi generasi yang suram. Contohnya stunting. Oh iya benar. Salah satu penyebab stunting adalah buruknya sanitasi. So, yuk kita lihat program sanitasi perdesaan padat karya Di Cianjur. Wow, kita sekarang datengin desa Rawabelut, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Ada persoalan apa di sini, Ji? Nah, kamu harus tahu, Den, di desa ini permukimannya cukup padat dan rawan persoalan kesehatan lingkungan. Sekitar 50 kepala keluarga belum memiliki sanitasi higienis dan juga tangki septik, sehingga pembuangan limbah domestik langsung ke tanah. Wah, Ji, itu bisa menyebabkan pencemaran air tanah. Sumber air bersih warga juga terancam rusak loh. Nah, kalau sendirinya dari desa ini, tingkat yang terkena stunting sendiri, berdasarkan data itu berapa banyak, Pak? Berdasarkan 2013 ya kami itu ada 30 kakak. Ya. Ya diantaranya 30 pendek, Ya. 14 sangat pendek gitu. Lalu kemudian apa sih Pak yang menyebabkan ada 30 kakak yang terkena stunting nih di desa ini terdampak seperti itu? Nah itu tadi penyebabnya menurut saya sih tadi pengetahuan masyarakat dan pola sanitasinya juga, pola kesehariannya masyarakat itu sendiri gitu. Kalau gizi ada kaitannya nggak Pak? Nah itu gizi juga masih ada kaitannya dengan tadi pola makan mungkin, pola penyampaian gizi terhadap anak itu sendiri. Salah satu desa dengan angka stunting tinggi ya desa Rawabelut ini, Den. Ayo, Ji, aku ajak kamu ke rumah De Anissa. Ia salah satu anak yang diketahui mengalami stunting di desa ini, Ji. Usianya sudah 22 bulan, namun berat badannya hanya 6 kg. Sekarang ini rupa-rupanya ia sedang tidak enak badan, Ji. Kasihan. Sabar, 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 sabar. Mohon maaf ini mengganggu, Teh. Jadi sebenarnya saya pengen tanya nih, awal mulanya Tete tahu kalau anaknya Tete tuh kena stunting itu dari mana? Dari hubungan, terus dikasih tahu, ditanya gimana nafsu makannya, pas nafsu makannya lagi turun. Oh gitu, awal mulanya gitu. Semoga dengan adanya program Sanitasi perdesaan padat karya ini ya, Teh ya. Harapannya itu bisa terpenuhi. Harapan bisa terpenuhi, yang paling pasti kondisi kebersihan, gizi, juga lingkungan jadi lebih baik ya, Teh ya. Selain karena asupan gizi yang kurang memadai, stunting ternyata juga dipicu oleh buruknya sanitasi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan, tapi baru terlihat saat anak berusia 2 tahun. Ada stunting, harus ada pula jalan keluarnya. Aku mau bantuin warga berkolaborasi dengan pemerintah merancang solusi. Wah, ini dia nih. Halo, Kang. Wah, mantap, Den. Yang kamu bantuin ini merupakan program pembangunan sanitasi masyarakat. Dananya 300 juta sudah dikucurkan dari APBN tahun 2018 ini. Sanitasi yang higienis dibangun untuk 50 kakak, meliputi toilet individu untuk 23 kakak, tangki septik individu untuk 12 kakak, dan tangki septik komunal untuk 15 kakak. Hey, Angie. Woi. Di mana Denzel. kamu? Angie. Aku baik kan. Wah, tahu sekali. Ya gimana? Capek ternyata pemirsa. Jadi pengerjaan komunal ini sendiri memang tidak bisa dilakukan hanya dalam tempo 1 hari. Jadi harus lebih, karena oleh karena itu harus dikerjakan bersama-sama. Apa ya? Minum dulu. Lanjut lagi sini. Udah di mana sih kamu? Dari situ. Semangat. Terus Dadah. nggak bantuin? Nggak. Saya masih kuat. Biarpun wanita tidak membantu, kita laki-laki harus kuat. Ayo, Kang. Lanjut.
Program pembangunan sanitasi masyarakat ini digerakkan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM Barokah. Selama pembangunan, sedikitnya 53 tenaga kerja terserap setiap harinya. Tak hanya bapak-bapaknya, lapangan kerja buat ibu-ibu juga terbuka. Salah satunya Ibu Umi yang membuat biofilter tangki septik dari bekas botol minuman. Ia mendapat penghasilan tambahan dari program padat karya perdesaan. Lumayan buat bantu suaminya yang kerja serabutan di luar kota. Baru sebulan terakhir ini ya Bu ya yang kayak gini. Emang kerasa banget ya Bu perbandingannya dulu waktu sebelum ini dibangun sama sekarang udah dibangunin sama ini pemerintah? Ya seneng, alhamdulillah gitu. Pokoknya alhamdulillah ibu mah kan asal nama gitunya dipipir gitulah gaduhnya bante gitu dipipir. Bari aya wengi teh pan sok aya kadang sieun gitu malah pamiceunan oge di ditu di luar. Wah, luar biasa ya Ji. Hadirnya program ini membuat masyarakat bisa memiliki sarana sanitasi yang layak. Terus kesadaran pentingnya hidup sehat dan bersih juga timbul dengan sendirinya. Namun yang terpenting, mereka bisa memelihara sarana sanitasi yang dimiliki sekarang. Sehingga kasus stunting bisa menurun dan kesejahteraan pun ikut meningkat. Nah kalau saya pengen tahu nih sebenarnya awal mulanya Bapak kenapa tertarik untuk menangani ini semua, terus menjadi ketua. Awal mulanya apa Pak motivasinya sebenarnya? Pada awalnya juga ini kan saya dengar ada program ini. Terus pas waktu itu ada sosialisasi juga tentang stunting di balai desa kami gitu. Pas waktu itu ternyata anak saya sendiri diplot ya. Anak saya sendiri diplot sebagai anak yang terkasuskan stunting. Ada solusinya dari tim kesehatan juga. Setelah 3 tahun kita masukkan ke PAUD sampai umur 6 tahun sebelum masuk SD. Nah, minimalnya itu 80 kali pertemuan katanya, ini juga saja ya. Katanya 80 kali pertemuan minimalnya. Jadi insya Allah stunting di IQ-nya dia akan sembuh katanya. Mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan, nah, amin. Itu pun didukung dengan basis lingkungan juga. Kalau kita benahi basis lingkungannya, insya Allah ke depannya akan terbebas juga kita dari stunting ini. Gitu. Amin, amin. Stunting bisa dicegah dengan sanitasi yang baik. Tak sekedar infrastruktur, dengan membangun sanitasi sama artinya kita menyelamatkan masa depan generasi hari ini untuk masa depan mereka di kemudian hari. Denso, Yo. komitmen masyarakat untuk maju itu adalah hal penting dalam program infrastruktur berbasis masyarakat. Betul sekali. Menurunnya angka stunting adalah salah satu bentuk kemajuan itu. Yes. Makanya komitmen masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas serta infrastruktur yang diberikan itu penting sekali. Ya. Supaya desa dan masyarakat terus maju. Benar. Woo! Yeay!